Salam hebat, sukses luar biasa bersama dengan saya Coach Heri Firmanto. Saat ini saya sedang menikmati sebuah pemandangan salah satu objek wisata yang ada di Bali, tepatnya di daerah Bedugul ya. Nah, saya sekarang ada di Taman Danau Camp Bedugul dan saya sedang ada di persis pinggir dari danau tersebut. Nah, sekarang saya lagi menikmati tempat ini dan menseruput kopi yang panas, kopi hitam, enak sekali ya. Tapi bukan itu tujuan saya membuat video ini. Saya akan berbagi tentang 3 dulu kunci hidup bahagia begitu ya. Yang pertama adalah tentang bersyukur. Kenapa bersyukur? Banyak sekali orang menderita sakit hati dan tidak bahagia karena apa? Karena tidak bisa bersyukur atau bersyukurnya setengah-setengah. Orang yang betul-betul bisa menikmati hidup itu adalah orang yang betul-betul dia bisa bersyukur. Mensyukuri bahwa dia masih diberikan kesempatan untuk hidup. Mensyukuri dia masih bersama dengan orang-orang atau sahabat-sahabat yang mencintai dia. Bersyukur masih bisa diberikan pekerjaan. Banyak sekali kita bisa bersyukur. Nah, bersyukur membuat kita itu bisa terjauhkan dari rasa iri, rasa dengki, dan tidak bahagia. Karena dengan rasa bersyukur berarti kita bisa menerima dengan yang kita dapat dari hasil kerja keras kita, dari hasil usaha kita, dan kita mampu menikmatinya itu. Karena kenapa? Kita bersyukur. Jadi kita belajar bersama bagaimana kita bersyukur terhadap apapun. Bukan ketika kita mendapatkan gaji yang besar, karya yang bagus, tetapi di dalam keadaan susah ataupun senang pun kita tetap bersyukur agar hidup kita bahagia. Nah, tips yang kedua adalah tentang ikhlas. Sulit sekali orang itu untuk mengikhlaskan sesuatu, apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu itu adalah yang mempengaruhi hidup kita, bahkan mempengaruhi perasaan dan pikiran kita. Tidak mudah memang, saya juga merasakan itu untuk kehilangan apapun itu ya. Baik orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, pekerjaan, pendapatan ya. Jadi ikhlas itu mengajarkan kita bagaimana kita legowo, merelakan, melepaskan sesuatu yang harus dilepaskan, menerima sesuatu yang harus kita terima, supaya apa? Tidak menjadi beban hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, ikhlas ini adalah sesuatu yang sangat penting yang kita miliki untuk bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Karena banyak orang menderita karena tidak ikhlas. Sulit memang, tetapi ini menjadi sesuatu kunci di dalam diri kita, supaya kita tidak terbeban untuk melangkah ke depan, supaya kita tidak terbeban untuk tetap bisa mengasihi orang lain, menghargai orang lain, tidak terbeban untuk bisa melanjutkan apa yang seharusnya kita lanjutkan. Apalagi sekali lagi adalah sesuatu yang membuat kita bersedih begitu. Jadi belajar untuk mengikhlaskan. Ada beberapa orang yang baru mendapatkan pekerjaan sudah kehilangan, baru mendapatkan pendapatan besar kehilangan, baru mendapatkan orang yang dicintai kehilangan. Jadi kunci untuk bisa kita terus menatap masa depan dan melangkah itu adalah dengan ikhlas. Ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Nah, tips yang ketiga adalah jujur. Tidak mudah atau tidak semua orang itu bisa bersikap jujur, karena jujur itu bagian menjadi sifat kita. Jadi kalau misalnya kita jujur, dunia mengatakan kamu bodoh. Tidak juga, karena jujur itu ternyata mahal ya. Tidak semua orang mampu. Coba kita bayangkan dalam satu hari saja
Berapa kali kita berbohong, tidak jujur. Karena kenapa? Ternyata orang yang tidak jujur itu akan cepat hancur karirnya, hubungannya dengan orang terdekatnya, begitu ya. Terus kemudian masa depannya. Karena kenapa? Tidak bisa dipercaya. Salah satu orang bisa dipercaya karena jujur. Banyak kok orang yang hancur gara-gara tidak jujur. Ya kan? Ya pernah kita mengalami, saya pun pernah tidak jujur begitu. Tapi saya menyesali itu. Karena kenapa? Ternyata itu merugikan saya, bukan hanya merugikan orang lain. Satu, bukan hanya karena saya dibenci, tetapi yang lebih menyakitkan kita adalah kita tidak dipercaya lagi. Dan orang banyak tidak percaya. Kalau kita sudah tidak percaya, banyak orang tidak percaya sama kita lagi. Sulit kita akan meniti karir, sulit kita akan melangkahkan masa depan kita, sulit kita akan berrelasi lagi. Karena kenapa? Kita dicap negatif, orang yang tidak jujur. Jujur itu betul mahal gitu ya. Karena kenapa? Tidak bisa dibeli dan tidak ternilai. Dan itu bisa ditumbuhkan dari dalam diri kita, dari hati kita. Oleh karena itu, apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita pun akan melakukan apa sesuai yang kita pikirkan dan inginkan. Jadi katakan sesuatu yang jujur. Karena jujur untuk diri sendiri, jujur untuk orang lain, maka dengan otomatis kita akan dipercaya banyak orang dan kita punya peluang, kesempatan untuk meniti masa depan kita lebih baik dengan apa? Mendapatkan banyak kepercayaan orang. Saya mau cerita pengalaman sedikit. Saya pernah resign dari salah satu perusahaan dan teman saya waktu itu masih bertahan di sana. Dia punya posisi HRD begitu ya, asisten manajer waktu itu, dan perusahaan itu waktu itu memiliki cabang begitu ya di hospitality, di hotelan, memiliki cabang. Memang agak jauh, mungkin sekitar 1 jam dari tempat tinggal saya. Dan waktu itu saya ditelepon sama teman saya, kamu kerja di mana? Saya bilang, oh saya kerja di sini. Gajimu berapa? Gaji saya ya cukup lah, nggak terlalu banyak, tapi disyukuri. Saya bilang gitu kan. Kamu nggak tertarik untuk ngelamar, untuk pindah? Ini peluangnya bagus loh, memang nggak jauh sedikit, tapi bisa kok nanti di sana didapatkan tempat gitu kan. Cost ada, biaya nanti dan sebagainya. Apalagi di hotel kan gampang gitu kan. Terus saya bilang, kenapa kamu menawarkan saya? Saya ini bukan orang yang hebat, bukan orang yang kompeten. Nah sahabat saya itu mengatakan demikian. Karena saya tahu kamu itu adalah orang jujur. Dan orang kerja di hotel itu adalah orang yang jujur dicari. Kepandaian, ya, kepintaran itu bisa dipelajari. Tetapi kalau jujur itu udah bawaan, dah karakter. Bisa nggak diubah orang itu untuk bisa jadi dari tidak jujur menjadi jujur? Bisa, tapi prosesnya lama. Dan ada kemauan dalam diri orang itu untuk mau berubah. Kalau enggak, nonsen. Kenapa? Karena ternyata teman saya mengatakan hal demikian. Saya kaget. Karena kenapa? Memang jujur itu mahal, ya. Tidak semua orang miliki. Nah, kalau misalnya Anda adalah salah satu pribadi atau banyak pribadi yang jujur, maka pertahankan dan tingkatkan itu. Apapun alasannya, apapun kondisinya, tetaplah menjadi orang jujur. Karena orang jujur itu tidak hanya menjadi orang baik, ya, karena orang baik pun belum tentu orang itu jujur. Tapi kalau orang jujur, pasti dia akan menjadi pribadi yang baik, dapat dipercaya, dan akan mendapatkan banyak kepercayaan dan peluang usaha, karir, masa depan itu sangat bagus, sangat baik. Demikian, salam hebat, sukses luar biasa. Seruput kopi dulu.